Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku bakal ngebahas soal 3 kunci utama debat bahasa Indonesia. Dan 3 hal ini harus banget dimiliki oleh seorang debater. Jadi seorang yang mau masuk ke ekskul debat atau mau mengikuti lomba debat bahasa Indonesia wajib banget punya 3 hal ini. Nah, sebenarnya ada banyak banget hal yang harus dimiliki, tapi menurut aku 3 hal ini adalah 3 hal penting yang kalau misalnya nggak ada, dia nggak bisa jadi debater. Kayak gitu. Menurut aku sih. Nah, 3 hal itu adalah yang pertama, public speaking. Nah, public speaking ini nih adalah skill utama yang harus banget dimiliki oleh seorang pendebat. Mengapa? Karena dengan public speaking yang baik, itu berarti dia bisa menyampaikan sebuah argumentasi yang baik juga. Jadi, seseorang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu bisa memahami. Dan ini adalah dasar utama supaya dia bisa meyakinkan audiens bahwa apa yang ingin dia sampaikan itu benar. Nah, jadi dengan public speaking yang baik nih, dia cepat banget tuh buat curi perhatian, buat mengambil perhatian dan juga mendoktrin para audiens dan juga dewan juri bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Apalagi dengan intonasi yang bagus juga, mimik yang bagus juga, dengan gestur tubuh yang bagus juga. Jadi public speaking yang aku maksud di sini tuh bukan hanya sekedar lancar bicara gitu, tapi dia punya skill merayu audiens dengan sangat bagus. Jadi ini tuh skill yang penting banget dalam lomba debat bahasa Indonesia karena dengan adanya skill ini itu benar-benar gak bantu banget karena ini adalah komponen utama, sekali lagi ini yang paling penting banget dan kunci nomor 1 dalam debat bahasa Indonesia. Nah, terus gimana sih biar public speaking kita tuh bisa bagus gitu? Nah, jadi banyak banget ada tutorial di YouTube yang bisa kalian tonton. Jadi di sini aku nggak bakalan jelasin banyak banget gimana caranya agar kita bisa bagus public speaking. Tapi kunci utama untuk belajar public speaking adalah kalian harus banyak-banyak latihan bicara agar kalian terbiasa. Jadi dengan terbiasa nanti kalian tuh nggak bakal kandas-kandas lagi kalau bicara. Jadi kalian bisa latihan di diskusi sekolah misalnya saat kalian belajar mengajar di kelas kan terus ada diskusi, jangan hanya jadi siswa yang diam-diam aja, selalu aktif berbicara, bertanya, memberikan materi, jadi moderator, jadi pematerinya. Terus kalian juga bisa latihan debat di depan cermin nih. Jadi aku tuh sering banget kalau misalnya mau debat itu aku latihan public speaking di depan cermin. Jadi kita bisa lihat tuh gimana kita menyampaikan sebuah argumentasi kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan kalian juga harus banyak-banyak nonton acara-acara debat di televisi atau di YouTube. Itu sangat ngebantu banget buat kalian ngembangin skill public speaking kalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu berwawasan luas. Nah, kenapa anak debat harus berwawasan luas? Karena mosi yang kita bahas di sini tuh bukan hanya satu topik doang. Kita bahas banyak topik dalam berbagai aspek. Jadi kita harus punya wawasan yang luas. Dan yang kita bahas juga bukan hanya di Indonesia aja. Banyak yang kita bahas, bahkan sampai pemerintahan luar negeri, ekonomi, semuanya kita bahas. Jadi bukan karena kita anak IPS, berarti kita hanya bisa di bagian IPS aja. Ada beberapa mosi yang harus dikaitkan dengan ilmu sains di bidang IPA. Jadi bukan kalau misalnya kita anak IPA kita hanya bisa di bidang IPA aja. Banyak hal tentang pemerintahan, tentang sosial politik yang merupakan materi anak IPS. Jadi kita harus punya wawasan luas, pengetahuan yang luas, pengetahuan akan semua hal. Jadi kalau misalnya kita dapat mosi nih, biar mosinya dadakan, kita udah tahu nih karena kita ada dasar-dasarnya. Kita punya bekal untuk mengembangkan argumentasi dari mosi yang diberikan kayak gitu. Dan juga kita tahu ya kalau misalnya debat itu kita nggak hanya bahas pemerintahan dalam negeri aja, tapi kita juga kadang sampai bahas bukti-buktinya tuh sampai kayak contoh konkret di luar negeri. Jadi kita tuh setidaknya tuh kita tahu gitu kayak perbandingan pemerintahan Indonesia dengan luar negeri, terus gimana sistem pendidikannya, pendidikan di Indonesia dan pendidikan di luar negeri. Jadi kayak gitu-gitulah. Dan minimal kita tuh suka baca-baca semua berita dalam semua aspek, mau itu sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, supaya kalau misalnya mosinya mengarah ke situ, kita bisa menjawab semua tantangan mosi karena kita udah punya
pengalaman nih, punya pengetahuan tentang hal-hal itu. Jadi kita tuh wajib banget punya wawasan yang luas. Jadi untuk mengasah wawasan yang luas kita bisa nonton banyak berita, baca banyak berita di koran, di internet, di browser. Kita bisa banyak-banyak baca berita supaya wawasan kita luas. Terus banyak-banyak baca buku-buku pengetahuan juga sih supaya pengetahuan kita tuh bertambah. Kalau aku sih banyak juga dapat ilmu-ilmu kayak gitu di film. Jadi kalau misalnya nonton film ya cermati juga tuh, kayak misalnya nonton film luar negeri terus lihat sistem hukumnya kayak gimana. Nah, kita bisa pelajari dari situ supaya nantinya kita bisa menerapkan itu dan mengimplementasikan itu pada saat nanti kita debat. Jadi untuk menambah wawasan tuh banyak banget cara, apalagi di era modernisasi ini. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menambah wawasan kita. Nah, kemudian poin paling akhir nih, yang ketiga, ini nih kunci yang paling penting juga, yang nggak ada di seorang pendebat. Di dalam diri seorang pendebat tuh nggak ada ini. Jadi yang ketiga ini adalah pikiran kritis. Kita harus bisa berpikir kritis. Kenapa? Karena untuk melihat suatu emosi kita harus punya sudut pandang yang logis. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya pikiran kita nggak kritis nih, nanti kita bisa mengemukakan argumentasi yang salah yang justru memperburuk keadaan. Jadi setiap melihat emosi atau setiap mendapatkan sebuah isu nih, kita bisa langsung terima itu, merespon di otak kita, kemudian mengevaluasi. Oh, untuk emosi ini tuh kita, kalau misalnya kita pro, kita harus gini loh. Karena dia mencakup gini. Kalau kita kontra tuh kita harus gini loh. Karena emosi ini banyak negatifnya, jadi kita harus gini. Jadi kalau pikiran kritis itu kita mampu untuk mengkritik segala hal yang ada. Jadi benar-benar kita akan berada pada tempat yang benar. Jadi kayak gitulah pokoknya. Jadi pikiran kritis ini tuh penting banget. Terus gimana cara ngelatih berpikir kritis? Nah, untuk melatih berpikir kritis itu biasanya aku paling sering setiap dengar topik nih, aku langsung berargumen. Jadi kayak misalnya lihat berita di TV, penerapan full day school, langsung deh berargumen. Oh, jadi full day school itu kalau diterapin tuh nanti bakal kayak gini loh. Dampak positifnya ini, negatifnya ini. Jadi kita tuh harus kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus kalau lihat lihat isu baru lagi nih di bidang pendidikan, misalnya pemerintah membatasi 5 mata pelajaran untuk SMA. Jadi SMA tuh hanya belajar 5 mata pelajaran doang. Nah, kita bisa lihat itu, oh ini nih positifnya ini, negatifnya ini nih. Kayak gitu. Itu sebuah cara paling efektif dan paling ampuh sih menurut aku untuk belajar mengembangkan skill berpikir kritis kita. Jadi aku rasa 3 hal ini adalah 3 hal yang wajib banget dan harus banget dimiliki oleh debater. Dan buat kalian yang mau masuk debat, kalian harus banyak-banyak latihan 3 hal ini. Karena kalau kalian udah mantap banget nih 3 hal ini, gak ada yang bisa bilang kalau kalian itu bisa dikalahkan. Karena ya ini penting banget guys, penting banget. So guys, sekian dulu video aku kali ini. Buat kalian yang udah nonton video ini dan merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, and share video ini. So, goodbye dan sampai jumpa.